malam. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat pemeliharaan buat keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi-pagi kami mencari Engkau, mengutamakan segala-galanya sebelum kami aktivitas lain. Kami duduk di kaki-Mu, ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 145 ayat pertama sampai ayat 21. Mazmur 145 ayat pertama sampai ayat 21. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan mementitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, padang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur padamu ya Tuhan. Dan orang-orang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ya kerajaan segala abad, dan perintah-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia pada segala perkataannya, dan penuh kasih setia kepada segala perbuatannya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian pada Tuhan, biarlah segala makhluk memuji nama-Mu yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, pada Mazmur 145 ini banyak berkat-berkat yang bisa petik pagi hari ini, dan kita bersyukur bagaimana kita memuji Tuhan atau puji-pujian kemurah kepada kemurahan Tuhan. Di mana kemurahan Tuhan? Saudara perhatikan ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Perhatikan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan setia dalam segala perkataan atau kata. Tuhan komit akan perkataannya. Perkataannya dapat ditanggung, dapat dipercaya. Manusia bisa berubah pagi, sore,
Kita lihat manusia di mana komitnya berubah. Waktu susah dia bisa setia. Tapi ketika dia mendapatkan berkat secara finansir, lupa. Bahkan juga manusia, suami istri atau istri bisa meninggalkan suaminya ketika sama-sama susah. Tapi setelah diberkati, ceritanya lain. Si istri lain, suami lain. Bahkan ada peribahasa berkata, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Jadi suami diberkati Tuhan, ceritanya lain. Dia tidak setia pada istrinya di masa muda. Tapi Tuhan beda. Tuhan beda. Dia setia akan perkataannya. Perkataan dapat dipegang. Sebagaimana Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan Tuhan. Setelah Musa mati, Tuhan juga berbicara kepada Yosua. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Dan kita lihat di pasal 1 sampai selanjutnya, bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yosua sedemikian rupa. Dia tidak tinggalkan Yosua. Demikian diberkatan Tuhan kepada saudara pagi ini. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Sebagaimana Ibrani 13 ayat yang kelima jelas. Dan ayat katakan selanjutnya, Tuhan ada penolong untuk kita. Jangan saudara pesimis dengan perkataan Tuhan. Jangan pesimis dengan perkataan Tuhan dapat dipercaya. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku tidak membiarkan kamu. Itu Tuhan. Jelas. Kita lihat manusia. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang saya. Berapa banyak rumah tangga jadi rusak. Soalnya peristiwa pandemi, berapa banyak mereka yang cerai. Berapa banyak janda-janda baru. Berapa banyak rumah tangga jadi hancur. Kapan waktu mengalami masalah. Tapi Tuhan tidak tinggalkan saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga menyertai saudara. Tuhan tidak tinggalkan hidup saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Kalau saudara renungkan tentang pengiringan Torah kepada Tuhan, saudara yang ke belakang, pernahkah Tuhan tinggalkan saudara? Pernahkah Tuhan biarkan saudara? Renungkan kembali. Sudah sekian tahun saudara menikah, sudah sekian tahun saudara hidup di dunia ini, pernahkah Tuhan tinggalkan? Bukankah Yesus berkata, burung udara Tuhan pelihara. Hei, orang yang kurang percaya, Bapakmu di sorga tahu kebutuhan kita. Oleh Bapa di dunia tahu kebutuhan kita. Anaknya paling Bapa di surga, Dia tahu kebutuhan kita. Ya, bahkan Mazmur 37 ayat 25, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta perkataan Tuhan. Firman-Nya atau perkataannya dapat dipercaya. Dan kita mengalami, dan saya mengalami, dan saya mengalami bagaimana perkataannya yang dapat kita percaya. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Dan perkataan atau firman dia adalah amin Tuhan. Kami sudah merasakan dalam sekian tahun ini Tuhan, kami merasakan sesulit-sulitnya hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sesusah-susahnya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan kami sudah merasakan Tuhan, ampuni dosa kami, banyak kali kami kurang ragu akan firman. Firman Tuhan
Yesus kita sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan di dalam hidup kita, kami semua, dan kami akan bekerja, kami akan berdagang. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Kami pulang mendapat berkat sesuai dengan kebutuhan hidup kami semua. Hikmat-Mu Kau berikan sehingga kami bisa bekerja jadi berkat dalam perusahaan yang dimana kami berada. Jadikan kami Yusuf sehingga usaha maju karena kami ada di tengah-tengah Engkau beserta kami. Dan kami pulang siang atau malam atau sore bertemukan dengan keluarga kami, dan kami boleh bertubuh yang sehat, dan malam tidur nyenyak bangunkan pagi-pagi tubuhnya sehat kembali dan menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, bahkan yang mereka yang harus cleaning service, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan, mereka pejuang-pejuang yang gigih Tuhan, jangan satu biar yang melayani sampai Tuhan, kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Berkati juga pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara baik. Terima kasih Bapa surga, kami mohonkan turunkan berkat. Ya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai